Mereka diculik dari rumah, dijebak dengan janji palsu, dan dipaksa menjadi budak seks. Kisah tragis Jugun Yanfu. Melayani paling sedikit 4 tentara sehari, hingga kondisi organ yang membusuk, inilah kisah sadis perempuan Indonesia saat itu. Indonesia menjadi salah satu negara yang pernah dijajah Jepang. Meski tak lama, keberadaan Jepang cukup memberikan luka yang mendalam pada catatan sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, kedudukan dan kekuasaan Jepang di Indonesia hanya seumur jagung, yaitu 3,5 tahun. Berbeda dengan penjajahan Belanda, mereka menjajah Indonesia cukup lama. Dan ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Hanya saja keberadaan Jepang di Indonesia dinilai lebih kejam dalam menggunakan kekuasaan mereka menindas rakyat Indonesia kala itu. Memori sejarah Indonesia sangat mengingat dengan jelas bagaimana perbudakan seks yang dilakukan oleh kolonial Jepang kala itu. Gadis-gadis Indonesia dijadikan Jugun Yanfu. Apa itu Jugun Yanfu? Generasi saat ini mungkin tidak lagi mendengar istilah Jugun Yanfu ini. Ternyata ada kepedihan yang mendalam pada Jugun Yanfu oleh Jepang kala itu. Jika kamu tidak mencari apa definisi Jugun Yanfu ini, kamu tidak akan pernah tahu apa makna Jugun Yanfu tersebut. Bagaimana cara mereka merekrut para Jugun Yanfu ini? Ada banyak hal menarik yang akan kita temui. Kita akan mengulas seputar Jugun Yanfu ini. Salah satunya, cara mereka melakukan perekrutan anggota. Sewaktu Jepang di Indonesia ada istilah tajuk rumah bordil. Istilah tajuk rumah bordir ini merupakan istilah khusus dari pusat rekreasi yang dibuat oleh Jepang kala itu di tanah air. Jepang masuk dengan segala kontroversi kebijakan yang dilakukannya, salah satunya Jugun Yanfu ini. Lalu, bagaimana mereka melakukan rekrut anggota Jugun Yanfu yang merupakan gadis-gadis cantik ini? Proses perekrutan para perempuan penghibur ini terdiri dari 3 cara yang mereka gunakan. Mulai dari merekrut perempuan yang secara sukarela mau menjadi Jugun Yanfu, serta mereka yang ditipu atau diiming-imingi pekerjaan, dan ada juga mereka yang direkrut secara paksa. Pada fakta yang terjadi di lapangan, ada banyak dari mereka yang tertipu oleh perekrutan Jugun Yanfu ini. Untuk kalangan perempuan yang sukarela menjadi Jugun Yanfu biasanya berasal dari Jepang sendiri. Bisa dibilang mereka sebisa mungkin ditipu oleh tentara Jepang agar mau masuk ke kelompok Jugun Yanfu ini. Dengan begitu, mereka akan menjadi budak seks tentara Jepang. Untuk perekrutan dengan metode secara paksa, perempuan-perempuan Indonesia lah yang menjadi tumbal dari permainan pusat rekreasi yang dibuat oleh penjajah Jepang ini. Sebagai informasi tambahan untuk kita, terjadinya pemaksaan untuk Jugun Yanfu ini pertama kali datang ke Indonesia tahun 1942 yang berasal dari Korea dan Tiongkok, hanya saja dalam jumlah yang sedikit.
Pada perkembangan selanjutnya, para tentara Jepang ini justru sangat enak dengan perempuan-perempuan yang datang dari Indonesia. Permintaan mereka sangat meningkat untuk perempuan Indonesia. Mereka menyiasati permintaan ini dengan melakukan penculikan terhadap perempuan-perempuan Indonesia yang dilakukan oleh tentara Jepang. Mereka semua diculik dari rumahnya. Bahkan mereka yang sedang dalam keadaan bekerja di sawah pun ikut diculik untuk dibawa pada pusat rekreasi tentara Jepang ini. Bagaimana jika kita membandingkan peristiwa ini dengan peristiwa Nanking di Tiongkok sebelumnya? Apakah Jugun Ianfu ini tidak sekejam Nanking? Ternyata tentara Jepang sudah memikirkan hal ini. Mereka tidak ingin lagi terlihat kejam di mata dunia setelah peristiwa Nanking di Tiongkok beberapa tahun sebelumnya. Itulah alasan mengapa mereka melahirkan rumah bordir ini. Fakta lain dari rumah bordir ini juga menyisakan cerita yang sangat tragis, terutama terkait perlakuan tentara Jepang terhadap mereka yang sangat tidak manusiawi. Dalam praktiknya, mereka melakukan pengelompokan terhadap para Jugun Ianfu. Mereka kemudian dikelompokkan menjadi 3 atau 4 kategori, tergantung lamanya pelayanan. Jugun Ianfu yang baru masuk rumah bordil biasanya akan berada di kategori berkualitas atau kasta tertinggi. Mereka masih sangat mungkin bersih dari penyakit kelamin. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan-perempuan ini akan diturunkan kelasnya karena sudah sering dipakai tentara Jepang, sehingga kemungkinan terkena penyakit kelaminnya jadi lebih tinggi. Bayangkan saja, minimal dalam sehari mereka harus melayani nafsu bejat para tentara Jepang sebanyak 4 orang. Itu baru angka minimal. Kita bisa membayangkan betapa sadisnya perlakuan terhadap perempuan Indonesia yang termasuk dalam Jugun Ianfu. Lalu, saat Jugun Ianfu dianggap sudah berbahaya karena penyakitnya, mereka diabaikan militer Jepang. Satu hal ini mungkin akan mengganggu kamu, tapi perlu disampaikan. Banyak Jugun Ianfu mengungkapkan bagian uterus mereka membusuk akibat dari penyakit yang diperoleh setelah melayani ribuan lelaki dalam waktu beberapa tahun. Periode takluknya Jepang pada masa Perang Dunia II dan mundurnya Jepang dari Indonesia jadi sedikit angin segar bagi para Jugun Ianfu. Mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua. Selepas Jepang mengakui kekalahannya pada dunia, perlahan kekuatan Jepang pun menurun. Kala itu, para mantan Jugun Ianfu berusaha tetap tegar dan tetap melanjutkan kehidupan mereka. Meskipun secara psikis telah hancur, banyak dari Jugun Ianfu yang berusaha tetap kuat dan hidup normal kembali. Mereka ditinggal begitu saja tanpa diberi kepastian. Tak sedikit pula Jugun Ianfu yang kemudian menutup diri dengan tinggal di suku pedalaman. Contohnya, para Jugun Ianfu yang ada di Pulau Buru. Di samping itu, banyak juga yang berusaha membuka lembaran baru dalam hidupnya
dengan menerima pinangan laki-laki yang mau terima mereka apa adanya. Anehnya, tak ada satupun dari mantan Jugun Ianfu ini yang berani mengungkapkan tentang kejadian yang telah menimpa mereka. Mereka hanya diam dalam penyesalan panjang dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang wajar kembali. Sampailah pada suatu hari, tepatnya sekitar pada 1991, Kim Hak-sun, asal Korea Selatan. Ia secara tegas dan berani mengungkapkan bahwa dirinya telah dijadikan budak seks tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Bermula dari sini, mereka yang merupakan mantan Jugun Ianfu ikut berani mengungkapkan fakta yang telah terjadi pada diri mereka. Hingga pada akhirnya, kesaksian lain bermunculan dan mereka terinspirasi dari keberanian wanita yang berasal dari Korea Selatan ini. Inilah masa lalu kelam yang pernah dialami oleh perempuan Indonesia semasa Jepang melakukan penjajahan. Apakah kamu pernah mendengar peristiwa menyedihkan ini? Tulis komentar kamu pada kolom komentar di bawah ini.